Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Al-hadis. Hadirin jamaah majelis ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD Kota Serang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama kembali lagi bertaqarrub, mencoba untuk istiqomah, untuk menjalankan rutinitas aktivitas pengajian seperti biasa malam Senin. Mudah-mudahan kita semua mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba yang soleh dan bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap hari, setiap waktu ya, kita hidup ini terus berjalan ya, normal seperti biasa. Tapi dalam kehidupan itu memang ada seninya. Pasti ada seninya, ada sedih, ada duka ya. Tapi Allah tidak memberikan sedih terus ya, tidak duka terus. Pasti ada senangnya, ada bahagianya. Selalu begitu. Berumah tangga juga sama ya. Jadi pikiran-pikiran yang aneh-aneh itu kadang datang ya, merasuk ke dalam keluarga ya. Bisa dari anak, bisa dari istri, bisa dari tetangga ya. Itu.
Jadi yang namanya kehidupan ini ya harus kita jalani dengan normal, karena kita masih mempunyai akal normal ya. Tidak gila. Kalau sudah gila artinya orang itu terbebas dari hukum. Jadi ada orang itu yang terbebas dari hukum itu ada 3 ya. Orang gila, orang yang tidur ya, kemudian orang yang mabok ya. Jadi itu terbebas dari hukum. Kita normal, maka kita menjalani kehidupan ini ya seperti biasa. Jadi kita sudah terbebani oleh hukum Allah. Jadi yang sudah difardukan ya salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang sudah mencapai nisab ya. Seperti itu berjalan. Jadi muslimat itu kehidupannya sebenarnya diliputi dengan seperti itu, tetapi Allah pasti memberikan nilai pahala di situ. Ada nilai tersendiri bagi seorang muslimah itu. Jadi tidak mungkin Allah memberikan sesuatu di luar kemampuan kita. Menguji kita itu sebenarnya Allah sudah tahu kadar kekuatan kita. Dengan ujian seperti itu pasti ya kita mampu untuk menjalankannya. Cuman kadang-kadang kita merasa ya pungah pange nggak kuat. Padahal kalau disabari itu ujian itu berkahnya itu dapat pahala. Makanya ada keterangan hadis itu, ajaban li amril mukmin, sungguh aneh katanya orang beriman itu, orang mukmin itu. Kenapa aneh? Jadi ajaban li amril mu'min, inna amra kullahu khairun. Sesungguhnya seluruh urusannya itu bagi seorang beriman itu, orang mukmin itu adalah menjadi kebaikan. Jadi in asabathu sarra syakara fakana lahu khairun wa in asabathu dharra sabara fakana lahu khairun. Jika seorang mukmin itu ditimpa sesuatu yang menyenangkan, mengenakkan ya, senang kitanya, bahagia, kemudian kita bersyukur kepada Allah, taatnya lebih ditingkatkan lagi ya, ibadah lebih ditingkatkan lagi, dakwahnya lebih ditingkatkan lagi, ngajak orang ditingkatkan lagi, ngaji Qur'annya ditingkatkan lagi, fakana lahu khairun, maka itu menjadi kebaikan. Jadi terus bertambah kebaikan. Dan sebaliknya ketika ditimpa dharra ya, sesuatu yang tidak enak ya, sempit ya, rasanya ngap, mau nafas susah ya, sakit seperti demam, panas dingin ya, tapi kita sabar menjalani astagfirullah, dibarengi dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, terus sabar sampai Allah memberikan keringanan, dan itu disebut fakana lahu khairun. Dengan sabar itu Allah juga memberikan pahala kebaikan. Jadi ketika ditimpa yang tidak enak itu jangan sampai kitanya marah-marah sama Allah ya. Sampai ada orang itu ditimpa itu tuh Allah itu kayaknya nggak senang kepada kita. Jangan sampai seperti itu, karena seorang hamba itu ada hadis lagi, ana inda zonni abdi, aku adalah bagaimana prasangka hambaku. Jadi sama Allah itu nggak boleh prasangka buruk, harus prasangka baik saja. Oh, mudah-mudahan dengan seperti ini Allah memberikan nanti hadiah yang indah seperti itu. Jadi ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, tuh kitanya harus persangkanya sama Allah itu harus baik. Nanti Allah kalau kita persangkanya baik, oh nanti mau kasih hadiah sama Allah, haji atau umroh, nantinya bener. Gitu, jangan sampai kebalikannya, karena ada orang-orang tertentu ditimpa itu tuh marah-marah sama Allah. Apanya Allah dimarah-marahin itu? Allah itu yang memberikan nafas, memberikan nyawa ya. Kalau disadari mah ya, orang mukmin ataupun bukan orang beriman ya. Ya kalau orang beriman mah sulit ya. Kalau orang yang tidak beriman mah sulit istilahnya nyampe ke Allahnya. Tapi kalau orang beriman dia sadar
Oh, kita itu udah dikasih kehidupan dunia itu harusnya bersyukur. Artinya Allah punya maksud. Oh, saya ini diberi kehidupan di dunia ini tidak main-main. Jadi setiap hari itu sebenarnya ya kita harus berbuat amal solih. Ya. Makanya kata saya itu Ustaz Adi Hidayah itu sempat ngomong, mohon maaf jamaah, mohon maaf, saya itu cerewet, rewel baca Quran. Karena ya memang dengan baca Quran itu hitungan pahalanya per huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Kalau kita masih terbata-bata dapat 2 pahala seperti orang yang lancar baca Quran. Gitu. Jadi maunya kita belajar Quran itu ternyata sudah mendapatkan pahala. Dari rumah menuju ke sini itu ternyata dosanya diampuni berguguran. Ada keterangan hadis juga, man salaka tariqan fil ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Memang benar itu. Jadi siapa orang yang man salaka mencari jalan untuk mencari ilmu, ya ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu apalagi tasawuf, ilmu yang biasa disampaikan, ilmu tafsir, ya pengajian setiap Ahad pagi, malam Rabu di sini luar biasa. Jadi peluang masuk surganya orang komplek ini luar biasa kalau disadari. Karena tadi itu hadisnya sahih ya, man salaka tariqan fil ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu. Jadi Allah akan mudahkan orang yang mencari ilmu itu jalan menuju surganya Allah. Yaitu karena orang yang menuntut ilmu itu pahalanya besar kalau dilihat dengan kacamata gaib ya. Artinya mukasyafah kalau bahasa kiai saya waktu pada itu bahasanya mukasyafah. Mukasyafah itu hijabnya dibuka. Kalau hijab ini dibuka ya itu di langit itu kelihatan makhluk-makhluk yang lain. Termasuk makhluk-makhluk yang kita itu, makanya orang wafat itu meninggal itu dibuka tuh hijabnya terus kebuka. Melihat ini itu. Kalau sekarang makanya ada gaib itu, pahala itu gaib tutup itu supaya orang itu beriman. Kalau orang itu nggak beriman ya, makanya iman yang kepada yang gaib itu penting. Penting sekali. Supaya apa? Supaya ya semangat. Itu bahwa kalau orang melaksanakan ibadah itu ya pahalanya gede. Melakukan dosa juga ya, apalagi dosa besar. Ya ada catatannya. Jadi kalau sudah mukasyafah dibuka hijabnya, beneran gitu. Jadi bahasanya kalau orang yang berbuat baik itu pahalanya baik. Pengen berebut ke sini pasti pengajian itu pasti penuh. Kalau orang yang sudah mukasyafah, sudah terbuka hijabnya, artinya kelihatan pahalanya segini. Kan ada terang pahala ini sekian, pahala. Mau membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah itu memenuhi langit dan bumi. Itu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah membaca itu saja. Jadi dari sini jalan ke rumah itu berapa kali itu ternyata itu juga memenuhi timbangan nanti yaumil qiyamah, yaumil akhir. Jadi setiap hari itu kita itu ternyata jangan sampai loss dari ibadah tambahan ya. Kalau yang sudah wajib itu mah jangan artinya sudah kewajiban lah ya, 5 waktu terus puasa Ramadan. Artinya yang tambahan-tambahnya ini nih. Karena bisa jadi ya seperti ini, orang itu sholat itu ada yang dapatnya 5% katanya, 10%. Karena tadi itu sholatnya ngambang ya, Allahu Akbar itu kemana-mana gitu. Jadi ada keterangan di situ. Orang itu dapat sholatnya itu jarang 100%. Mungkin kelas-kelasnya ulama atau para nabi atau para sahabat. Iya, ada sahabat yang sholatnya itu khusyuk itu sehingga dipanah itu ke panah. Panah itu kan bentuknya begitu ya, ditarik kan pasti sakit ke bawah dagingnya. Tapi herannya sahabat yang ke panah itu saking kedekatan sama Allahnya luar biasa tinggi. Nanti dicabutnya pas salat ya, pas salat dicabut nggak kerasa. Kita mau sholat digigit nyamuk, gusrek ya. Iya, gigit semut. Itu beneran pernah saya sholat itu ngimamin lagi, digigit semut yang gede itu kelejet kayak apa itu. Artinya
masih belum khusyuk salatnya. Itu artinya dapat berapa persen salatnya itu? Bisa jadi 50%, 70%. Makanya ada tetambal itu yang nambal salat sunnahnya. Wajah seperti ini sulit. Orang-orang seperti kita ini salatnya khusyuk sampai kayak para sahabat itu, ya, para wali. Para wali memang kayak semacam apa ya? Ya tadi itu sudah, waalaikumsalam, sudah mukasyafah mungkin ya, dekat dengan Allahnya itu sudah terbuka lebar. Jadi ketika panah dicabut itu tidak kerasa. Kita mau boro-boro panah dicabut pasti ngejerit-jerit ya. Itu saking sakitnya. Jadi beda. Jadi orang yang kekuatan imannya luar biasa itu di apapun, ya kayak Bilal bin Rabah ditindihi batu di atas pasir yang panas begini, diminta untuk murtad ya, untuk murtad kembali karena keyakinannya sudah mantap. Allah itu ahad. Allah itu tidak punya sekutu. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ahad. Sampai begini akhirnya dibebasin sama Sayyidina Umar Abu Bakar ya, bebasin jadi dari budaknya itu. Jadi Bilal itu terkenal sampai sekarang yang pertama kali azan ya. Azan, makanya sebutnya kalau jadi tukang azan itu sebutnya Bilal karena pertama kali yang azan itu Bilal bin Rabah. Tapi suaranya bagus. Orang Australia ya, daerah Australia, karena kulitnya kulit hitam. Tapi kulit hitam juga kalau akidahnya mantap itu jadi mulia di sisi Allah ya. Jadi di hadapan Allah itu apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, kalau dia dekatnya sama Allah berarti dia adalah orang yang paling mulia, orang yang takwa itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu jangan melihat ini siapa. Jangan barangkali orang yang tukang nyapu di depan masjid itu dekat sama Allah, berarti barangkali itu yang lebih mulia dari kita. Seperti itu. Di hadapan Allah itu semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling dekat dengan Allah. Ya, salah satu kunci takwa itu di surah Ali Imran itu ya memang wasari'u ila magfiratin itu. Jadi harus bersegera kita mencari ampunan Allah. Mencari ampunan Allah itu salah satunya seperti ini. Pengajian seperti ini. Kita mencari ridho Allah. Jadi hidup ini sebenarnya mencari ridho Allah. Kita silaturahim dengan orang tua bukan hanya sekedar kita ketemu orang tua, tapi mencari ridho Allah. Kita pengen berbakti ke orang tua, ngasih sesuatu mah enggak seberapa ya dibandingkan orang tua kita waktu mengandung, melahirkan, menyusui ya. Orang tua kita tuh kita mengasih paling 1 juta 2 juta, enggak ada apa-apa sebenarnya kalau bandingan sama ibu kita yang dulu melahirkan, menyusui sampai menjauh, enggak ada apa-apanya. Jadi kalau ingat begitu maka kadang ke orang tua tuh dulu kasihannya, jangan sampai ke orang tua ngebentak-bentaknya. Itu. Jadi kita berbakti ke orang tua itu mencari ridho Allahnya di situ. Kan ada keterangan itu, ridho Allah fi ridhol walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Bencinya Allah, murkanya Allah itu karena orang tua benci kita. Ridhonya Allah, ridho Allah. Makanya kalau masih ada ibu bapak mamanya di rumah itu penting itu. Jadi bahasanya kalau di Arab mah kerjanya iya aja 2 tahun sekali pulang. Ini mah masih serang ke mana gitu ya, Keramat atau jangan sampai nggak didatengin orang tua itu. Ke Bandung juga sama Pak ya. Masih deket Bandung mah ya, kecuali memang keluar negeri kontrak soalnya ya. Gitu. Kalau Bandung gitu, kalau orang tua ada apa-apa harus segera. Gitu. Karena itu kunci ridho Allah. Kalau orang tua masih ada, tetap itu walaupun sudah ini kitanya sudah tua, orang tua lebih tua dari kita, dipanggilnya apa coba sama orang tua itu? Saya itu ding, seding. Ya, orang tua manggil seding aja. Itu. Karena dianggapnya masih kecil. Kayak Umar nih ya sama
uminya sama ibunya pasti panggil, "Nak, sini nak." Sama Umar ketika udah dewasa, udah punya anak, dipanggil sama ibunya Umar, "Sini nak." Tetep nak. Wong ya anaknya ya. Nggak mungkin dipanggilnya, "Kamu sini sini kamu." Itu. Jadi orang tua tuh manggil kita tuh sopan ya, diajarinnya. Nuhun, kula nuhun gitu kan. Dipanggil namanya itu. Mungkin itu nasihatnya, semoga berkenan ya. Kita lanjutkan tahsinul Quran. Dibuka Qurannya sudah. Surah baru ya. Iya, nih pas nih berarti nih surahnya Luqman tentang berbakti kepada orang tua. Ketemu tuh. Ya, 412 atau 412. Sudah ketemu semua? Pak Edi sudah? Sudah ya. Kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Surah Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله
إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر
بالمعروف وانه عن المنكر وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Iya, cukup dulu sampai ain ya. Pas satu kaca sampai ain ya. Jadi kalau sampai ain itu namanya sampai makro. Sampai makro itu adalah satu pembahasan. Makanya kenapa kalau di juz amma itu satu surah nih ya, setiap beres surah ada ainnya ya, satu makro. Di satu makro itu beres pembahasan tentang ini. Ini kan tentang pembahasan tentang anak ya, nasihat Luqman kepada anak. Sampai sini sampai ain nih, sampai bawah beres nih pembahasan. Nanti mulai lagi pembahasan selanjutnya nanti sampai ain yang sini nih itu. Jadi sampai makro itu sampai satu pembahasan gitu. Jadi kalau bab mah ini tentang apa gitu, tentang ibu dan anak atau orang tua dengan anak gitu kan. Nanti setelah ini tentang apa nih, alam taro, apakah engkau tidak melihat Allah sakhkhara lakum, jalankan bagi kalian fis sama ma fis samawati wa fil. Terus ya gitu pembahasannya. Baik, kita coba mengurai tajwidnya. Di ayat terakhir itu huruf-hurufnya hati-hati ya, banyak huruf isti'la ya. Huruf isti'la itu ada 7 ya. Huruf isti'la itu fathahnya itu bunyinya jadi bunyi huruf O. Kan fathah itu bunyinya A ya, mayoritas. Tapi ada 8 huruf bunyinya fathahnya pakai O. Satunya ro, tapi ro mah bukan huruf isti'la, huruf lidah ro. Jadi tetap tidak mencucu ya, ro. Bukan ro gitu ya, bukan mancus ya. Biasa di lidah ro, lidahnya yang gerak. Tapi kalau huruf isti'la cenderung memang dia kayak mancus ya, so. Tapi memang ya dia fathahnya menggunakan O. Apa huruf isti'la? Khussa dauting qil ya, di situ dikumpulkan di tajwid yang hijau. Coba buka huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7 dikumpulkan dalam huruf khussa dauting qil. Berarti hurufnya kha,
Shad, Dhad, Ghain, Ta, Qaf, Dha. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ya, ini khusso dauting qiz ini huruf isti'la. Isti'la itu artinya ngangkat. Jadi cenderung bunyi itu kayak tebal gitu ya, ngangkat tebal. Kalau istifal itu ke bawah kayak sin tuh, enggak sin ya, tapi sin tipis. Istifal sin itu, istifal ya. Kalau shad kan dia ngangkat so ya. Tapi sama hurufnya itu bunyi s juga ya, tapi s-nya beda bunyinya. Bukan apa ya, kalau di Latin mah ada sh so kan, ada sy sin besar gitu ya. Jadi setiap huruf itu mempunyai karakter dasar, itu ada jahar, ada hamas ya gitu. Kemarin jahar hamas itu sudah saya sampaikan. Kalau hamas itu ada 10, kalau jaharnya berarti ada 18 ya. Nah, ini huruf kha, so, do, gho, to, ko, zo tuh. Jadi fathahnya ini fathahnya menggunakan, kalau dalam bahasa Indonesianya itu dengan o ya. O, bukan a. Ya. Kalau ba kan pakai ba, bukan bo ya. Ba kan begitu kan ya. Ba pakai a berarti ya. Ba gitu kan. Ba. Nah, kalau gho atau kho ya, kho. Jadi apa? Tulisan kh apa? Gitu ya, kho. Ya, bukan bukan kha begitu, bukan kha tapi kho. Jadi cenderungnya kayak majus, kho. Jadi mengangkat itu isti'la itu. Kho sini. Ya. Kho sama sini apa? Gho ya. Gho sama kho satu tempat nih. Di huruf apa? Halak ya. Nah ini nih. Kho sama gho satu tempat sini. Ternyata dia tempat di sini ngangkat, pantasan ini di atas ya, di atas. Isti'la ini. Kho, gho. Kalau di sini kan ha, ya, bukan ya, ha sama pakai fathah, pakai a. Nah, kalau yang 7 ini harus pakai o. Jangan dibalik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ra itu pakai o, bukan pakai a. Hirrahmanirrahim pakai ra. Tapi dia bukan isti'la, tetap lidah yang gerak. Hirrahmanirrahim. Jangan hirrah, jangan hirra pakai o. Ya, satu huruf ra itu walaupun fathahnya pakai o, tapi dia tidak isti'la. Hurufnya tetap huruf lidah. Jadi yang gerak itu lidahnya. Itu ya. Yang agak repot huruf apa? Yang agak sulit tadi pas ayat akhir tuh, apa tuh? Yang inna, coba ayat terakhir. Bukan awalnya, awal ayatnya. Waghdud min saw, waghdud fi mashyika ya. Waqsid apa waghdud? Min sautik, tuh banyak huruf isti'lanya itu. Ya. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Banyak ya huruf isti'lanya. Kata saya pas. Jadi ini saya sengaja membahas huruf isti'la karena ayat terakhirnya itu banyak huruf isti'la ya. Waghdud fi mashyika min sautik. Nah, yang agak repot ini nih huruf ini nih, huruf dha. Ini agak sulit ya.
Zo, suka zo, kalau enggak zo jadinya do ya. Ini zo ini. Zo itu kan zal besar ya, zal besar ujung la kan. Kalau zo sedikit ke belakang zo ya kan bunyinya beda. Kalau za kan ujung za ujung lidah zalika za. Kalau zo ke belakangnya sama masih di ujung lidah sebenarnya, lidahnya ditarik sedikit dan bunyinya beda karena ngangkat gitu. Gitu. Ko juga sama ya. Kalau di depannya dia ka. Di depan ko itu ka. Di apa? Begini ya, begini. Ka di sini, ka. Kan lidah begini ya. Di tenggorokan sininya apa? Halak nih. Sini ada ka, ada ko. Ka, ko. Bukan ka. Makanya harus mustaqim, jangan mustaqim. Itu depan itu kalau mustaqim. Ya. Mustaqim. Nah, dia enggak ke belakang kalau mustaqim, tapi mustaqim, ke belakang sedikit. Kayak persis kayak la sama Allah, belakang sedikit, ya. Tapi masih satu rembesan itu. Makanya apa? Mutaqoriban itu ada mutaqoriban, mutajenisen ya. Huruf yang letaknya itu berdekatan banget. Nah, termasuk ini ka sama ko, za sama Allah berdekatan. Satu masih masuk satu inilah satu makhraj gitu. Cuman sifat dan karakternya beda gitu. Kemudian to juga sama, jangan sampai ta. Kalau ta kan ujungnya ya ta di belakang gigi yang depan. Ta ngegeget ta di sini. Lidahnya di belakang gigi yang depan. Ta. Nah, kalau po dia ke sampingnya. Po. Nah, belajar Quran itu yang berarti sebenarnya makhrajnya itu. Ya waladolin jadi waladol jadi. Itu yang repot itu makhraj itu. Kalau tajwid bisa dibaca, sebenarnya bisa dibaca, dipelajari ini huruf izhar, ini huruf ikhfa, bisa dibaca itu mas sebenarnya. Yang repot itu latihan makhrajnya ini, yang sulit itu mah. Ha terus aja pokoknya belum bisa mah, terus baik. Dari sekarang dari kecilnya udah lewat soalnya kecilnya udah lewat, jadi udah dari sekarang. Tapi Quran mah hebatnya ya, karena turunnya kan Kanjeng Nabi kan usia 40 ya, sepertinya seusia saya mungkin ini mudahan Kanjeng Nabi ya. Para sahabat kan sama seumuran Kanjeng Nabi kan, kayak Abu Bakar, Umar kan seumuran. Tapi karena memang yang ngajarin Kanjeng Nabi mungkin ya dapat doa langsung dari Kanjeng Nabi itu dekat sama dia. Jadi kalau dekat sama orang yang hebat, kita ke bawah hebat katanya gitu ya. Termasuk itu. Gitu. Makanya Quran itu kalau diajarkan dengan benar-benar pas sama gurunya yang makhrajnya bagus, insya Allah. Yang penting sabarnya itu, tapi sabar baik terus. Kan ada yang ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang mondok barangan kabur itu, terus hujan, berteduh di gua, ngelihat batu, ketetesan hujan ya, alhamdulillah. Ketetesan air hujan, tes, diberikan ilham sama Allah di situ. Masya Allah, batu segitu kerasnya. Tetesan air hujan, bukan hujan gede kayak gini kan cepet hancur ya batu. Tapi terus mayang itu, si tetesan itu dilihat sama Ibnu Hajar. Masya Allah, ternyata legok. Akhirnya dari situ mau berangkat pulang ke rumah, nggak jadi pulang ke pondok lagi. Dari situ dapat ilham, pokoknya saya harus rajin. Yang tadinya mengulang huruf ini nggak bisa sekali, 40 kali. Nggak bisa 40 kali, 400 kali, 4.000 kali, sampai 4 juta kali.
Jadi ternyata orang-orang hebat itu termasuk petinju tuh ya, sampai go internasional itu latihannya itu beribu-ribu kali katanya. Yang perenang hebat ternyata orang yang itu tuh pokoknya jangan bosan. Termasuk nih kita orang muslim kalau pengen hebat makhrajnya, belajar Qurannya terus. Walaupun sudah usia gitu, mudah-mudahan dengan belajar ya sisa-sisa umur nih ya, belajar nih mudah-mudahan kita diwafatkan lagi belajar huruf, lagi belajar huruf kho baru kelajon kho langsung ya hilang nafasnya, kho ngorok masya Allah. Tapi itu husnul khotimah, lagi belajar Al-Quran mengucapkan huruf kho nggak bisa-bisa sampai nyawanya dicabut sama malaikat ya Allah. Tapi itu husnul khotimah itu ya. Seperti di sini ngaji nggak bisa sampai akhirnya malaikat Israel udah kamu belajarnya di surga, belajar di surga langsung. Masya Allah ya. Itu. Jadi luar biasa. Jadi to sama ta mirip ya. Ghain ya. Ghain juga dia bukan huruf apa namanya mantul ya, ghain itu bukan huruf qalqalah, tapi dia dilembutkan. Mal, jangan dubi, malbu lembut kemudian dia tebal, malbu isti'la, malbu ketemu huruf do ya. Ghairil maghdub itu setelah malbu langsung maghdubi alaihim waladdo, jangan waladdo ya. Waladdo apa waladdo itu dal diokan kalau waladdo atau waladdo, tapi waladdo pakai dhad. Ini nih huruf dhad. So tadi itu ya, so tidak boleh sama dengan sin. Jangan siroto tapi siroto ya. Si pakai son. So tadi udah ini. Jadi belajar huruf aja masya Allah ya, luar biasa. Jadi belajar kita sehuruf tapi lancar, setiap hari satu huruf aja bisanya tuh cuman 28 kali doang beres belajar kalau mau belajar. Tapi masalahnya sehari satu huruf tuh bisa nggak gitu masalahnya. Oh satu huruf berkali-kali ha itu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, rohnya bisa, himnya yang suka nggak bisa. Rahim, himnya itu agak sulit. Roh bisa, Rahmanirrahim. Him berbalik lagi ke tengah-tengah tenggorokannya nggak bisa. Pengennya him ke bawah. Kalau him kan di sini, him di bawah tenggorokan. Itu yang beda. Tapi kalau sudah mahir insya Allah ya huruf H sama H itu pasti beda. Gitu. Mungkin itu. Ada yang ditanyakan huruf apa yang kira-kira kurang apa? Huruf apa Pak Edi? Yang agak repot? Huruf isti'la yang agak repot. Huruf apa? Bisa sedanten ya? Alhamdulillah mantap. Ya kita lanjut ya. Ulang annallaha wa innallah alam tarau an langsung raunya langsung alam tarau annallaha syahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fil ardi wa asbahu alaikum alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Zahiratan bukan tu. Ulang. Alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan. Wa min
bighairi ilmin ya bighairi ilmin wala hudaw bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Iya. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Iya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك. Ulang, wajhahu bukan wajhaha. Wajhahu ilallahi wa huwa muhsin. Boleh wa huwa muhsin. Wa may yuslim wajhahu ilallahi. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin. Sekali lagi, wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin. Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin. Wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Langsung zunka kufruh sekali lagi. Wa man kafara wala yahzunka kufruh. Terus Ilaina marji'uhum wa nunabbi'uhum bima 'amilu. sekali lagi, ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima 'amilu. Ilaina marji'uhum wa nunabbi'uhum bima 'amilu. Iya, terus Innallaha 'alimun bidzatis sudur. iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum Iya. Summa nadtarruhum ila ila adza
Satu lagi walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydidnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ard. Waqaf situ. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sekali lagi innallaha huwal ghaniyyul hamid. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Iya, cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min sakharatin Jim itu syajaratin. walau annama fil ardi min sajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'a. Iya, mim ba'dihi. Min ba'dihi sab'atu Abhurim ba itu. Min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Satu lagi. Ma khalqukum wa la ba'sukum illa ka nafsin wahidah innallaha sami'un basir. Ya, cukup. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca 2 halaman ya, atau 2 kaca atau 1 lembar. Tentunya ini kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an ini ya, dalam kalimat berbentuk bahasa Arab ya, yang tentunya ini memang susunan daripada huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu disusun oleh Allah jadi kalimat-kalimat, jadi kata-kata, dan kata-katanya ini di ujungnya itu ada nun sukun, ada tanwin, ya, ada mim sukun, ada nun tasydid, dan itu membacanya itu memang harus pakai tajwid, jangan sampai kita bacanya buru-buru. Ya, ujungnya ada yang pendek, ujungnya ada yang panjang gitu. Memang kalau kita belum lihai itu baca Quran itu seperti kita baru belajar naik sepeda atau naik motor. Naik motor kalau gigi 1 langsung itu
loncat itu bisa jatuh. Bibi saya pernah belajar motor, baru belajar motor gigi satu ngegas, atuh ininya sampai dijahit karena jatuh, entah ngebentur apa ya gitu, ngaget gitu, jadi pasti jatuh. Ya harus pelan-pelan gitu. Sama ya, jadi belajar sepeda juga dulu. Sama belajar Quran itu kan kayak orang seperti berjalan sebenarnya. Depannya ada apa nih? Ada huruf alif, berarti panjang 2 harokat. Depannya ada apa? Ada tanwin, tanwinnya ketemu huruf ikhfa, berarti harus dengung gitu ya. Seperti itu. Jadi Quran mah tidak boleh disamakan dengan dengan syair ya, yang sama-sama bahasa Arab, dengan hadis sama-sama bahasa Arab, tapi cara bacanya itu khusus Quran harus dengan tajwid. Kalau syair itu seinginnya, pengennya lagu seperti itu, di lagu dipanjang pendek, dipanjangin, panjang dipendekin. Bisa aja mungkinnya kalau lagu-lagu itu kayak tola'al, padahal kan tola'al badru kan ainnya nggak panjang, tapi kadang-kadang dipanjangin tola'al, panjang semua kan, nggak apa-apa. Tapi tulisannya mah tola'a tetap. Tola'al badru alaina kan, tapi di situ bacaan tola'al badru, ya kan dipanjangin alaina marhaba, makanya dipanjangin padahal kan marhaba kan tulisannya. Itu nggak apa-apa karena syair itu ya, kan nyambut Kanjeng Nabi itu saking senangnya, gembiranya, wahai Kanjeng Nabi muncul gitu kan, rembulan badru alaina kepada kami. Jadi orang-orang muhajir itu ketika hijrah nih, Kanjeng Nabi hijrah tuh tepung pakai apa? Pakai marawis, pakai dulu juga ada dari itu ya. Dia sama, makanya sampai sekarang kan berkembang jadi marawis, jadi akhirnya jadi dangdut tadi berkembang. Mungkin dari situ ya itu. Jadi orang jiwa orang seni kan tinggi-tingginya. Jadi kreasi itu rubah kemana-mana ya. Akhirnya disesatkan sama setan, mikirnya yang aneh-aneh kan. Ya dari dulu itu ada memang musik-musik yang memang ini kan buat jihad juga ada. Itu buat semangat. Jadi saking senangnya orang Madinah itu menggunakan Tala'al badru alaina marhaba, marhaba selamat datang wahai rembulan kepada kami. Jadi Kanjeng Nabi kan memang setiap jalan itu matahari itu selalu awannya mengikuti. Itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu ya memang nabi, bukan sembarang orang. Kok Kanjeng Nabi selalu ini adem gitu, di bawah kan di pasar kan padang pasir ya, padang pasir panas kencang kalau di Mekah di Madinah itu. Tapi ketika Kanjeng Nabi jalan, saking matahari menghormati Kanjeng Nabi, ditutupi sama awan, masya Allah ya. Saking senangnya orang Madinah, datang Kanjeng Nabi itu ini rembulan katanya. Jadi Kanjeng Nabi itu katanya manusia paling gagah sedunia ya. Ya nanti seakhirat juga Nabi Yusuf kalah nanti. Ya bandingan dengan Kanjeng Nabi. Makanya cucu-cucu Kanjeng Nabi ya, anak-anak Kanjeng Nabi, cucu-cucunya itu rata-rata kan gagah gantengan. Apalagi nabinya. Makanya beruntunglah kalau kita sampai bisa bermimpi Kanjeng Nabi. Kalau kita bermimpi bertemu Kanjeng Nabi, itu yakin itu pasti Nabi. Karena syaitan itu tidak mampu menyerupai muka Kanjeng Nabi. Seperti melihat Kanjeng Nabi lagi ngisi pengajian gitu, melihatin juga Kanjeng Nabi. Apalagi saya menyium isyarah bahwa dekat sama Kanjeng Nabi. Ya. Orang-orang soleh tertentu bisa jadi. Orang-orang sekarang yang soleh itu bisa bermimpi Kanjeng Nabi. Makanya sering baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Sekalipun jaraknya jauh ya. Iya. Nggak tahu fisik. Kan ada keterangan itu di kitab Syamil Muhammad. Kanjeng Nabi itu terangkan ini bulu dadanya kayak pedang. Ubannya itu kehitung ada 19. Kanjeng Nabi itu sampai ngitungin ubannya ya. Gitu, masya Allah ya. Entah dari sahabat, entah dari istrinya ya. Saking ini telitinya. Terus di sininya ada tanda kenabian. Jadi
rambutnya gagah segini ya. Jadi memang Itu diterangkan dalam kitab apa? Syamilul Muhammadiyah. Syamilul Muhammadiyah. Saya punya bukunya itu. Cuman terjemahannya. Kitab yang ini juga ada. Yang bahasa Arabnya, kitabnya itu. Jadi panjang loh. Panjang kan rambut kanjeng Nabi mah. Segini. Kita sunnah panjang. Sunnahnya mah begitu, cuman paling di jadi luar biasa ya. Gitu. Gak kerja apa aja. Iya. Jadi memang gagah. Jadi gimana ya om namanya kekasih Allah ya. Gitu. Jadi memang kalau kita mau ini ya silakan aja. Cuman kalau kita kerja nanti pasti diomong sama kecuali kita yang punya perusahaannya ya. Ya. Gitu. Itu ya jemaah sekalian. Jadi sekali lagi kalau Quran mah kita bacanya harus dengan tajwid. Sudah diatur ada kuncinya ibaratnya. Kalau ibarat sepeda kunci 10 harus pakai kunci 10 ya kunci 11 kan nggak bisa atau kunci 9 gitu. Sama Quran juga ini harus dibaca ikhfa, ini harus dibaca izhar, ini harus dibaca iqlab gitu. Jadi harus pas gitu. Sudah ada ilmunya yang buat baca Al-Qur'an itu adalah ilmu tajwid. Nah, ini juga ada panduan. Terus selain ilmu tajwid nanti ada pelajaran gharib. Nah, dia. Gharib itu bacaan yang asing yang saya sampaikan itu ada apa? Ada imalah, bismillahi majreha di surah Hud. Ada ismam ya, ismam itu mencucu di tengah-tengah dengung ya. Jadi ketika mancusnya itu pas gunnah la ta'manna gitu. Jangan la ta'man gitu ya. Dulu makanya kalau Abah itu neranginnya lihat kayak pantat bebek, pantat ayam katanya. Kan begitu-begitu tuh. Ya, begitu mancusnya. Maksudnya la ta'manna gitu. Jadi pancus kan ketika gunnah itu. Harus begitu aturannya. Nanti ada apalagi sakta. Sakta itu harus berhenti tapi nggak boleh napas. Kayak ayat. Apa contohnya di surah Yasin tuh? Di surah Kahfi ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu kan ayat ya. Ayat di situ tuh, tapi dia berhentinya tidak boleh nafas. Kalau berhenti nafas nanti salah, nanti ya secara ilmu tajwid dia haram bacanya. Termasuk dibaca surah Yasin tuh. Yang mimpin Yasin yang jamaah juga kalau paham di situ ada sakta apa ayatnya itu? Qalu ya wailana memba'atsana mim marqadina hadza ma, berhenti dulu mim marqadina itu dua ketukan. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu. Jadi kalau kitanya bacanya ini apa tidak sesuai dengan saktah yang berhenti tapi napas saja, ya berdosa sebenarnya secara ilmu tajwid, salah gitu ya. Ya salah ya berdosa gitu. Makanya penting. Kan kita sudah tahu gitu ya. Iya, karena kita sudah tahu tapi tidak melaksanakan. Cuman karena kelupa ya. Kalau mudah-mudahan dimaafin ya kalau lupa mah. Waduh, tadi ada sakta lupa aja. Dilewat aja. Kayak orang kita mau mampir, waduh lupa gimana ya udah jauh ini. Balik lagi ketinggalan. Teman-teman udah pada mau selesaikan. Gitu. Mudah-mudahan kalau lu Ini dengan ngaji begini kan berarti kan udah lupa dikasih tahu lagi. Gitu. Jadi pengaruh lah kalau kita yang ngulang-ngulang mau walaupun sedikit-sedikit mudah-mudahan ada yang nyantel gitu. Itu dua ketukan. Dua ketukan saktah itu. Jadi waqaf atau berhenti sejenak tanpa bernapas. Di surah Kahfi terutama ya, itu kan ayat sebenarnya ayat 1, ayat 2-nya kan iwaja qayyim, ayat keduanya surah Kahfi itu suka dibaca hari Jumat kan ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Saya diajar begitu dua ketukannya.
Qayyima pakai gitu. Ada juga. Dua ketukan. Sampun ya. Sadaqallahul azim. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujibas sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرة مباركة بغير تعب بغير تعسير بغير حساب. اللهم ارزقنا كما ترزق البغاث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.